beberapa bulan jelang Pilpres 2024, sejumlah tokoh bangsa dan tokoh politik nasional menyoroti dinamika politik yang terjadi akhir-akhir ini. Para tokoh pun mengungkapkan keprihatinan atas situasi politik yang dinilai bisa menggerus nilai dan cita-cita demokrasi. Tiga bulan menjelang pemilu 2024, dinamika praktik politik nasional dinilai telah mengabaikan kebenaran hakiki yang didasarkan pada hati nurani. Manipulasi hukum melalui Mahkamah Konstitusi diduga telah terjadi untuk melanggengkan kekuasaan pihak tertentu. Hal tersebut bertentangan dengan semangat reformasi yang telah mengoreksi pemerintahan otoriter serta berupaya menghapuskan korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Minggu kemarin, beberapa tokoh bangsa berkumpul di kediaman Kiai Haji Mustafa Bisri alias Gusmus. Mereka menyoroti kondisi bangsa yang dinilai sedang tidak baik-baik saja. Para tokoh ini menyatakan prihatin dengan situasi demokrasi Indonesia saat ini yang dikhawatirkan mengancam pemilu 2024 dan berpotensi berlangsung tidak sesuai asas jujur dan adil. Budayawan Gunawan Muhammad mengungkapkan kegelisahannya dengan kondisi politik saat ini. Menurutnya, zaman sekarang kepercayaan kepada sesama adalah sesuatu yang sulit. Sementara itu, tokoh agama yang juga staf khusus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Romo Beni Susetio menekankan pentingnya mengembalikan politik sebagai jalan kebudayaan yang mengedepankan nilai-nilai moral dan etik. Sesama, karena zaman sekarang itu kepercayaan pada sesama itu sangat tipis. Pertama, banyak sekali kebohongan yang juga diucapkan oleh Presiden dan orang-orang lainnya. Kedua, karena semua ini sekarang ini bisa dibeli, kesetiaan bisa dibeli, suara bisa dibeli, kedudukan bisa dibeli. Jadi apa yang ikhlas itu sudah mengalami erosi yang berat. Memang kita akhir-akhir ini politik kehilangan keadaban. Ketika kekuasaan itu dijadikan suatu cara dan dilegalkan, dan kerap kali cara-cara kekuasaan itu menaibkan suara hati nurani dan juga akal budi dan akal sehat, maka mengembalikan politik jalan peradaban menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk teman-teman media. Maka kita mengawal demokrasi ini dengan mengembalikan politik jalan kebudayaan. Di lain tempat, di hari yang sama, Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyampaikan pidato untuk merespon dinamika politik nasional menjelang pemilu 2024. Khususnya terkait dengan skandal di Mahkamah Konstitusi dan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang mencopot Anwar Usman dari jabatan Ketua MK karena terbukti melanggar etika, yang ia ibaratkan cahaya terang di tengah gelap demokrasi. Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktek kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki politik atas dasar nurani. Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi. Keputusan MK tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi. Kita semua tentunya sangat-sangat prihatin dan menyayangkan mengapa hal tersebut sampai terjadi. Megawati juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menggenggam semangat reformasi dan mengawal demokrasi. Publik diingatkan untuk jangan takut bersuara selama hal yang disampaikan berakar pada kehendak rakyat. Pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia harus dijalankan tanpa ada kecuali. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Sehari sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menggambarkan kondisi Indonesia saat ini dalam pidato politiknya di perayaan ulang tahun ke-12 Partai Nasdem.
Surya Paloh mengungkapkan rasa keprihatinan yang begitu luar biasa dengan mengutip pernyataan sejarawan Inggris Lord Acton yang menyatakan adanya kekuasaan yang cenderung korup secara absolut. Seorang pemikir pernah menyatakan, kekuasaan adalah power yang tend to corrupt. And absolute power adalah corrupt, absolutely. Saya pikir ungkapan tersebut begitu berarti pada hari ini. Negeri kita ini, mau tidak mau, suka atau tidak suka, telah menimbulkan keprihatinan yang luar biasa terhadap kita semuanya, warga negara bangsa ini. Surya Paloh juga menyoroti bahwa mulanya melihat segala bentuk penyelewengan itu hanya berada di level tertentu. Namun kekuatan kekuasaan itu semakin terlihat di berbagai level. Awalnya kita melihat segala bentuk penyelewengan itu hanya berada di level tertentu. Namun semakin ke sini, kita semakin menyaksikan hampir di semua level. Gejala seperti itu sudah sedemikian memprihatinkan. Dalam falsafah Pancasila, kekuasaan itu jelas diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa melalui tangan-tangan rakyat, melalui suatu mekanisme pemilihan umum. Ketika kekuasaan itu sudah diraih, maka itu harus digunakan dalam rangka membangun kehidupan bernegara dan berbangsa, tentunya secara baik dan benar. Surya Paloh juga menekankan pentingnya keadilan. Semua orang bisa menerima keadaan yang sulit jika dilandasi keadilan. Sebaliknya, sebuah negara yang makmur tapi tidak berlandaskan keadilan, maka yang akan terjadi adalah munculnya banyak gugatan. Semua manusia bisa dan selalu menerima kenyataan apapun yang menjadi nasibnya ketika itu didasari oleh nilai keadilan. Kita semua bisa menerima untuk selalu menjadi rakyat jelata, asalkan itu bersandar pada keadilan. Sebaliknya kita tidak bisa tinggal diam ketika ada penguasa kekuasaan yang berlaku tidak adil demi kepentingan tertentu, demi kepentingan kelompoknya. Bangsa kita bisa menerima kenyataan apapun. Bahkan bangsa kita menerima kenyataan apapun, baik itu pahit, getir, duka, nestapa, asalkan ia lahir dari perilaku yang berdasarkan nilai keadilan, nilai kepatutan, dan kepantasan. Sebaliknya, sejahtera apapun, semakmur apapun suatu bangsa, jika tidak ada keadilan di dalamnya, maka gugatan demi gugatanlah yang akan terus datang silih berganti. Karena itu Surya Paloh menekankan perlunya kewarasan dan kesetiaan untuk memegang prinsip dalam konstitusi serta menekankan pentingnya mengontrol diri karena tidak ada kekuasaan yang langgeng. Republik ini membutuhkan keberanian untuk tetap waras dalam berpolitik, untuk tetap selalu memegang prinsip-prinsip dalam konstitusi. Tidak ada kekuasaan besar maupun kecil yang pernah diizinkan bertakhta terus-menerus sepanjang zaman. Sejarah telah menyampaikan kepada kita bahwa berapa besar pun kekuasaan seorang manusia, di satu waktu dia akan berakhir juga. Oleh karena itu, nasihat dan filosofis Jawa menyebutkan eling lan waspodo. Kita dituntut untuk senantiasa waspada agar tidak mudah tergiur oleh segala godaan sesaat ketika kita tengah berkuasa. Kontrol diri. Jangan sampai lewatin batas yang merugikan orang lain. Ingatlah pula pepatah tentang apa yang akan ditinggalkan oleh seorang manusia. Bukan gading, bukan belang, melainkan nama baik yang akan ditinggalkan dari seorang manusia. Terlebih ketika dia pernah menjadi penguasa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.